rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah hari ini sore ini kita akan membicarakan tentang mimpi berdasarkan Al-Qur'an. Nah, itu dia, Pak. Ya. Dini catat ya, Din. Iya, dicatat. Ya, Dini saya catat akan ya. buka. Farida catat ya. Ya, saya akan mulai dengan membaca surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain, hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Bahkan mereka berkata, Al-Quran ini adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah diutus. Yaitu ada di surah Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ayat 1 sampai ayat 5. Nah, kita masuk membahas tentang mimpi. Tadi ada kata-kata mimpinya. Quran ini mimpi-mimpi kalut katanya, kata orang-orang yang zalim. Ya. Nah, mimpi di situ tentu bukan mimpi dalam tidur kita ya. Nah, secara umum mimpi itu terjadi ketika manusia dalam keadaan tidur. Ya, jadi mimpi itu terjadi secara umum, ini mimpi secara umum ya. Jadi mimpi secara umum itu terjadi ketika manusia dalam keadaan tidur. Dan keadaan tidur itu adalah keadaan di mana sang nafas, sang jiwa itu ada di dalam genggaman Allah. Nah, diterangkan di dalam surah 39 Az-Zumar ayatnya 42. Az-Zumar ayatnya 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah artinya Allah memegang jiwa, nafus ya, anfus Arabnya. Allah memegang anfus atau nafas ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berfikir. Ya, jadi kalau menurut ayat ini, tidur adalah ketika atau keadaan di mana nafas dalam genggaman
Allah. Nah, orang mati juga adalah orang yang jiwanya dalam genggaman Allah. Nah, kisah Nabi yang diilhami mimpi di dalam Al-Quran adalah hanya Nabi Yusuf. Ya, jadi kisah Nabi yang diilhami mimpi itu hanya Nabi Yusuf. Yaitu ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur yang dalam. Nah, diterangkan di dalam surat Yusuf surat 12 ayatnya 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi goyabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka tatkala mereka membawa Yusuf dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Lalu mereka memasukkan dia fi goyabatil jubbi di dalam sumur. Ya, di dalam sumur. Goyabatil jubbi. Dan ketika Yusuf sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka, sedang mereka tidak ingat lagi. Nah, goyabatil jubbi diterjemahkan sebagai sumur yang dalam. Nah, sumur yang dalam itu artinya lorong yang dalam atau lorong gaib. Nah, lorong gaib itu sebetulnya maknanya adalah fuad. Fuad itu adalah lubuk hati yang terdalam. Saya ulang ya. Nah, di dalam ayat ini, jadi Yusuf masuk atau dimasukkan ke dalam sumur, ke sumur yang dalam. Bahasa Arabnya goyabatil jubbi. Nah, goyabatil jubbi itu artinya sumur yang dalam atau lorong gaib atau fuad atau lubuk hati yang terdalam. Gitu ya. Nah, ketika Yusuf berada di goyabatil jubbi, di lorong gaib, di dalam fuad atau di lubuk hati yang terdalam, lalu diwahyukan gitu. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Yusuf dan diajarkan tabir mimpi. Ya, kemudian disempurnakan nikmatnya. Kita lihat di surat Yusuf ayatnya ayat 6. Ya, surat Yusuf ayat 6 tadi ayat 15 ya. Di surat Yusuf surat 12 ayat 6 dikatakan di situ wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahima wa Ishaqa inna rabbaka alimun hakim. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu minta wilil ahadis sebagian tabir mimpi. Ya, jadi Yusuf diajarkan oleh Tuhan tabir mimpi. Dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu. Sebelum itu yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Yusuf diajarkan tabir mimpi dan diberi nikmat. Ya, Yusuf diberi nikmat. Apa penjelasannya nikmat di ayat ini? Ya, disempurnakan nikmat. Penjelasan tentang nikmat bisa dibaca di surat 2 ayat 40. Surat 2 ayat 40. Surat 2 itu surah Al-Baqarah ya. Nah, di dalam surat 2 ayat ke-40 dikatakan, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku. Ada kata-kata ingat akan nikmatku yang telah
aku ajarkan, yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau harus tunduk. Ya, jadi dikatakan di situ, ingat akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Apa yang dimaksud nikmat itu? Ya, itu bisa dibaca lagi di dalam surah kedua ayatnya 47. Ya, surat 2, masih surah Al-Baqarah, ayatnya 47. Kita lihat surat 2 ayat 47 ya. Nah, di surat 2 ayat 47 juga diulang tentang nikmat itu. Ya Bani Israil adzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingat pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu dari segala alam. Dari segala alam, diterjemahkannya segala umat, segala alam. Alam itu ya alam yang lain ya. Nah, berarti nikmat yang dimaksud tadi adalah kelebihan Bani Israel dari alam. Alam itu termasuk flora dan fauna. Ya. Nah, Bani Israel itu adalah orang yang menggunakan potensi akal atau otaknya. Ya, jadi Bani Israel itu artinya orang yang menggunakan potensi otak atau potensi akalnya. Nah, orang yang maksimal menggunakan potensi akalnya atau potensi otaknya, maka dia akan diberikan kelebihan atau dilebihkan dari alam. Dia lebih dari flora atau fauna. Ya, kalau orang tidak mau menggunakan akalnya, berarti derajatnya kembali turun seperti fauna atau seperti binatang. Dan nikmat itu juga diberikan ketika balik. Ketika balik ya, balik itu dewasa. Di dalam surah 22 ayatnya surat 12 ayat 22. Masih surat Yusuf. Di dalam surat 12 ayatnya 22. Walamma balago asuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Nah, hikmah dan ilmu ini nikmat. Nikmat dari Tuhan. Nah, bahkan nikmat dari segala nikmat yang lain. Demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Ya, itu yang pertama, bahwa kisah atau nabi yang diajarkan mimpi itu hanya Nabi Yusuf kalau di Quran ya. Diilhami mimpi namanya. Nah, dan Yusuf diberikan nikmat. Nikmatnya berupa ilmu dan hikmah tadi. Nah, kita akan cerita jenis mimpi. Ya, jenis mimpi. Jadi mimpi ini ada banyak jenisnya ternyata ya. Nah, jenis mimpi yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahadis. Ahadis namanya. Ahadis itu atau hadis. Ini kalau kita sering dengar kata hadis, hadis Nabi gitu. Ya, mimpi juga di Quran disebut sebagai hadis atau ahadis ya gitu ya. Apa artinya hadis? Hadis artinya baru atau terjadi atau mengadakan atau menciptakan atau membuat yang baru atau menggelapkan atau menyebabkan, menceritakan, memberitahukan, bisa juga berarti bercerita, bercakap-cakap, kotoran juga artinya ahadis, perkara baru juga ahadis, bencana, bencana juga ahadis, bid'ah, sesuatu yang baru juga hadis, yang bagus bicaranya juga arti hadis, cerita, kemudian kabar, kabar angin,
omongan, perkataan, buah mulut, dongeng juga artinya hadis. Nah, dalam Quran mimpi itu disebut sebagai ahadis. Jamak dari hadis. Nah, hadis artinya yang tadi banyak ya. Baru terjadi, mengadakan, menciptakan, membuat yang baru, menyebabkan, menceritakan, memberitahukan, bercerita, bercakap-cakap, kotoran, perkara baru, bencana, yang bagus bicaranya, cerita, kabar, kabar angin, omongan, perkataan, buah mulut, dongeng, dan lain-lain. Itu arti hadis. Nah, ketika mimpi itu diambil dari kata hadis, itu jenis tidurnya disebut goya batil jubi. Ya, tadi udah dibaca di atas ya. Jadi tidurnya itu goya batil jubi, atau lorong yang dalam, atau lorong gaib, atau lubuk hati yang paling dalam. Kita lihat ayatnya. Tadi di surat 12 ayat 15 ya. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi goya batil jubi wa auhayna ilaihi. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, ke sumur yang dalam. Nah, sumur yang dalam itu terjemahan dari goya batil jubi. Nah, goya batil jubi, saya ulang biar ingat, artinya bisa sumur yang dalam, bisa juga lorong yang dalam, atau lorong gaib, atau lubuk hati yang paling dalam. Karena dalam sehingga disebut sebagai lorong gaib namanya, Bu. Tidak semua orang bisa masuk ke lubuk hati yang terdalam. Nah, ketika Yusuf ada di lorong yang gaib tadi, diwahyukan, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini. Nah, itu tidurnya. Jadi gini, kayak orang ketika orang atau gini, orang yang bisa masuk ke dalam lorong yang gaib, sumur yang dalam, atau lubuk hati yang terdalam, itu kan hanya bisa dilakukan dalam posisi kita tidur. Tidur dalam jaga namanya. Bahasa kitanya gelombang adanya di teta. Antara tidur dan terjaga gitu. Kayak orang meditasi itu kan ada di posisi itu. Masuk ke dalam dirinya. Nah, jadi goya batil jubi juga bisa diartikan tidur dalam jaga gitu. Tidur dalam jaga. Kita lihat surat 12 ayat 6 tadi, kita ulang lagi. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Nah, ada kata ahadisa. Dan demikian Tuhanmu memilih kamu dan diajarkannya kepadamu tabir mimpi. Mimpi itu terjemahan daripada ahadis. Kalau hadis mimpi, kalau ahadis mimpi. Ya. Kemudian juga ada di dalam surah Yusuf ayat 21 disebutkan juga Yusuf diajarkan tabir ahadis, tabir mimpi. Dan orang Mesir yang membawanya, yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi, ta'wilil ahadis. Ta'wil itu maksud makna mimpi atau tabir mimpi namanya. Juga disebutkan di dalam surat Yusuf 12 ayat 101. Juga dikatakan ta'wilil ahadis. Robbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wilil ahadis gitu. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi, tabir mimpi, ta'wilil ahadis. Nah, tabir mimpi atau ta'wil mimpi. Jadi di Quran itu cerita tabir mimpi itu hanya cerita Yusuf. Nah, itu jenis mimpi yang pertama, yaitu bernama ahadis. Ya. Nah, mimpi
dalam kategori jenis ini itu hanya terjadi ketika kita ada di dalam posisi goyabatil jubi. Nah, goyabatil jubi artinya lorong dalam yang gaib. Lorong dalam yang gaib itu adalah fuad. Fuad adalah lubuk hati yang terdalam. Dan tidak semua orang bisa masuk ke lorong gaib itu. Ya. Nah, kemudian jenis mimpi yang kedua disebut sebagai ro'a atau ro'aya namanya. Atau ro'yu. Ro'a, ro'aya. Disebutnya ro'aya. Nah, ro'aya apa artinya? Artinya bisa melihat. Ro'aya itu dapat dilihat, mengerti, menyangka, menduga, mengira, bermimpi. Ro'aya itu juga artinya bermimpi juga. Menyala, menyalakan, memancangkan, mengenai paru-paru, pura-pura, atau meminta nasihat juga ro'aya. Berkonsultasi juga ro'aya, memperhatikan atau mempertunjukkan atau pertimbangan atau cerdik. Nah, itu arti ro'aya, cerdik. Cerdik itu juga arti ro'aya secara bahasa. Makna mimpi ketika digunakan kata ro'aya artinya apa? Ya, ketika mimpi menggunakan kata ro'aya, maknanya adalah mimpi yang diwahyukan dari Allah. Agar kita berpikir dalam mimpi gitu. Nah, gimana ya ngejelasinnya? Saya ulang. Ketika mimpi itu menggunakan kata ro'aya, artinya mimpi yang diwahyukan dari Allah. Atau mimpi dari Allah agar bisa berpikir. Dan apa yang kita lihat, kita mengerti, atau apa yang terlihat di dalam ro'aya itu, dalam mimpi, itu bisa diterangkan serta diprediksi. Nah, mimpi tersebut juga sebetulnya adalah petunjuk dari Allah. Walaupun sedikit. Dan masih perlu ditafsirkan maknanya. Itu namanya ro'aya. Ketika mimpi menggunakan kata ro'aya. Ya, saya ulangi. Mimpi ketika mimpi menggunakan katanya ro'aya, itu artinya wahyu. Agar kita bisa berpikir. Serta bisa diterangkan dan diprediksi. Karena mimpi itu artinya petunjuk dari Allah. Tapi petunjuknya baru sedikit. Harus ditafsir, dijabarkan maknanya. Contoh, nih contoh ya. Kita baca contoh ayat yang cerita mimpi menggunakan kata ro'aya. Misalnya di surat 17 ayatnya 60. Kalau tadi menggunakan kata hadis ya. Sekarang mimpi menggunakan kata ro'aya. 17 surat Al-Isra ayatnya 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ru'ya. Ru'ya dari kata ro'aya, ru'ya. Allati aroinaka illa fitnatal linnas wa syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama naziduhum illa tughyanan kabira. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi. Nah, ada kata mimpinya di ayat ini. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan ar-ru'ya. Ru'ya, ro'aya. Mimpi. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu. Ru'ya, mimpi. Ro'a, memperlihatkan. Ini katanya, akar katanya sama. Wa ma ja'alna ru'ya allati aroinaka. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang kami perlihatkan. Jadi mimpi itu sesuatu yang terlihat.
Tetapi ya sesuatu yang terlihat itu belum semuanya, baru sebagian. Makanya harus ditafsirkan. Maknanya apa? Kemudian ayat yang kedua, contoh mimpi menggunakan kata ro'aya. Nah ini yang sering dibaca ketika hari raya kurban. Surat 37 ayatnya 102. Nah surat 37 ayat 102. Itu bunyinya, falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni aro ini dari kata ro'aya ya. Ini aro fil manami ani adbahu kafanzur madza taro. Apa artinya? Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup atau balik, maka tatkala anak itu sampai balik, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Ini aro. Aku bermimpi fil manam di dalam tidur." Nah, mimpinya menggunakan kata aro atau ro'aya. Nah, apa yang dia lihat? Apa yang dimimpikan dalam tidurnya? Ani adbahuka fanzur madataro, bahwa aku memotongmu. Aku memotongmu. Aku melihat di dalam tidur menyembelihmu. Madataro, bagaimana mimpimu? Jadi Ibrahim punya mimpi, terus nanya ke anaknya, kamu punya mimpi nggak? Nah, jadi adu mimpi gitu. Nah, itu mimpinya menggunakan kata ro'aya. Yang pertama kan menggunakan kata ahadisa. Yang kemudian contoh yang ketiga itu ada di surah 12:36. 12 ayatnya 36. Surat 12 ayat 36 juga menggunakan kata aro. Wadakhola ma'ahus sijina fatayani kola ahaduhuma anni aroni. Aroni, nah gitu ya. Apa artinya? Dan bersama dengan dia masuk pula. Bersama dianya Yusuf. Dan bersama dengan Yusuf masuk pula ke dalam penjara. Oh, jadi ceritanya Yusuf di dalam penjara. Masuk ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, kedua pemuda, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Jadi salah seorang pemuda di penjara itu bercerita kepada Yusuf, aku bermimpi. Nah, mimpinya menggunakan kata ro'aya. Ini aroni, aro dari kata ro'aya. Aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, yang satu lagi, aku juga bermimpi. Aku membawa roti di atas kepalaku. Nah, sebagian rotinya dimakan burung gitu. Berikanlah kepada kami takwilnya. Takbir mimpinya seperti apa? Ini kayak orang ini tahu aja Yusuf pinter takbir mimpi ya. Gitu. Coba beritahukan kepada kami takbirnya seperti apa? Maknanya seperti apa? Nah, itu juga menggunakan kata ro'aya. Nah, jika kita, nih pertanyaan gini, bukan pertanyaan, pernyataannya, ketika kita mengalami mimpi tersebut, mimpi dalam arti ro'aya tadi ya, misalnya tadi bermimpi menyembelih anak, ya, bermimpi memeras anggur atau bermimpi bawa roti di atas kepala dipatuk burung. Nah, kalau kita lihat ayat, ketika kita mengalami mimpi tersebut, kita tidak boleh bercerita sembarangan kepada orang lain. Jadi ada mimpi-mimpi yang tidak boleh diceritakan kepada sembarang orang gitu. Nah, mimpi yang dalam bentuk ro'aya itu. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya visi misi, punya ide, Bu, ya jangan cerita-cerita dulu. Sebelum cerita itu terwujud gitu. Kadang-kadang ya kita suka mau cerita. Maka orang bilang, itu mimpi kalut aja gitu. Gitu ya. Mana penjelasan ayatnya bahwa kita tidak boleh bercerita sembarang mimpi. Di surat Yusuf ayat 5. Nah, jadi kalau cerita mimpi itu banyak surat Yusufnya. Ya, di surat Yusuf 12 ayat 5 dikatakan,
Ayahnya berkata, "Hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang lain." Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi ketika Yusuf cerita mimpinya, jangan diceritakan. Nanti orang yang nggak suka bisa membunuh kamu. Misalnya gini contoh ya. Contohnya takut salah lagi. Nah, sekarang kan orang tuh punya bukan orang. Sekarang orang lagi butuh obat. Obatnya obat virus corona. Kan semua orang sekarang lagi nyari obatnya gitu. Nah, sementara ada orang yang diuntungkan dengan musibah ini. Katakanlah farmasi atau orang-orang yang bergerak di bidang pengobatan. Dia kan orang yang paling berhak untuk membuat apa? Membuat obat, membuat penangkalnya gitu. Nah, kemudian misalnya ada orang yang punya ide bahwa dia bisa membuat vaksin virus corona. Nah, kira-kira ketika dia punya ide lalu idenya diceritakan kepada orang, bahkan idenya itu sudah terbukti dia bisa membuat obat, kira-kira orang itu terancam nggak umurnya? Nyawanya, Bu? Oh, nanti orang-orang yang nggak suka pasti akan membunuh dia itu, tanda petik membunuh dia itu. Oh, jangan sampai nih obat nyebar. Kalau dia obat nyebar, obat kita nanti nggak laku, misalnya gitu. Jadi gitu, ketika kita punya mimpi, tidak mimpi itu tidak boleh diceritakan kepada sembarang orang gitu. Kenapa? Karena belum tentu orang yang mendengar mimpi kita itu akan setuju atau akan mendukung gitu. Ya, mimpi itu bisa berarti cita-cita, harapan gitu dan seterusnya. Nah, mimpi yang menggunakan kata ro'aya itu jenis tidurnya namanya naum. Kalau goya batil jubi itu untuk mimpi yang ahadis tadi. Kalau mimpinya menggunakan kata ahadis, itu jenis tidurnya namanya goya batil jubi. Nah, kalau mimpi menggunakan kata ro'aya atau ro'yu, itu jenis tidurnya disebut naum ya. Arofil manam. Naum itu juga tidur artinya. Gitu ya. Nah, sekali lagi ketika kita bermimpi, punya mimpi yang menggunakan kata ro'aya, karena itu berkaitan dengan cita-cita, harapan, visi ke depan gitu. Tidak harus cerita kepada semua orang, kecuali kepada orang yang kita percaya. Dia bisa menjelaskan mimpi itu. Ya, dan itu nggak boleh diceritakan. Sampai mimpi itu suatu saat bisa dibuktikan gitu. Sampai suatu saat bisa dibuktikan. Nah, misalnya kita lihat di surah surah Yusuf lagi. Yusuf ayatnya 43. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi. Jadi yang mimpinya raja nih. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Masa sapi makan sapi, namanya juga mimpi ya, Bu? Ya, jadi raja bermimpi. Nah, mimpinya dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus gitu. Ini nggak masuk akal, sapi kok makan sapi. Kalau jeruk makan jeruk biasa ya. Nah, dan 7 bulir gandum yang hijau, kemudian ada 7 bulir yang lainnya kering gitu. Wahai orang yang terkemuka. Jadi si raja memanggil Yusuf. Si raja memanggil para pemukanya. Wahai para pemuka, terangkan kepadaku apa arti mimpiku itu jika kamu benar-benar orang yang dapat mentakbir mimpi. Jadi ada raja Mesir bermimpi seperti itu, melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, dan melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir yang lainnya kering. Ya, tetapi para pemukanya nggak ada yang bisa jawab.
Ya gitu. Di cerita itu. Kemudian juga diterangkan di dalam surat Yusuf ayatnya ke-100. Juga sama begitu. Itu cerita, nah itu cerita ketika mimpi Yusuf terbukti. Apa mimpi Yusuf ketika masih kecil? Dia bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud ke hadapan dia. Ya. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke singgasana, dan mereka merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Jadi ayahnya, ibunya, dan saudaranya yang 11 tunduk kepada Yusuf. Akhirnya gitu. Nah itu tabir mimpi yang pernah dialami Yusuf ketika kecil. Nah sekali lagi, jika kita mengalami mimpi yang demikian, ya kita tidak boleh cerita kepada sembarang orang yang lain. Karena orang yang lain yang mendengar belum tentu mau mendengar, bahkan bisa jadi iri dengki kepada kita. Juga diterangkan di dalam surat Yusuf ayat 36-nya. Coba kita lihat. Yusuf ayat 36. Oh, tadi udah dibaca ya, dua orang yang bermimpi tadi, yang satu memeras anggur untuk raja, yang lainnya membawa roti dipatukin burung. Nah, gitu. Nah, pemuda yang pertama itu akan menjadi pelayan kerajaan, dan pemuda yang kedua akhirnya akan berbuat salah dan dihukum, disalib, dipatok burung gitu, Bu. Itu yang pertama, ketika mimpinya menggunakan kata ro'aya, maka tidurnya tidur naum, bukan goyabatil jubi. Ya, juga ada tidur yang namanya ahlam. Jadi dalam bahasa Quran tuh tidur itu bisa naum gitu, bisa juga ahlam. Ahlam juga diterjemahkan sebagai mimpi gitu. Ahlam atau halama. Ahlam atau halama artinya udah mencapai balik. Nah, Bapak Ibu pernah dengar misalnya ada seorang remaja berkata, Bapak atau Ibu, Bu, semalam saya mimpi basah. Nah, mimpi basah itu maksudnya apa? Mimpi yang membuat dia jadi basah gitu. Bukan mimpi kecemplung kolam, bukan. Mimpi basah itu dalam bahasa Arabnya ahlam. Nah, mimpi basah itu mimpi dalam arti apa namanya itu, bahasa kitanya apa ya? Mimpi basah. Nah, mimpi basah itu biasa diterjemahkan tanda kalau dia sudah dewasa gitu biasanya. Nah, itu dalam bahasa Arab itu disebut sebagai ahlam. Mimpi basah itu ahlam. Ahlam itu artinya akil balik. Membuang ulatnya, murah hati, berulah, memerintahkan agar bersikap sabar gitu. Berisi air, gemuk, apalagi ya? Dewasa, alam mimpi, lamunan, itu juga dari kata ahlam. Jadi ada ahlam yang memberi tanda kalau dia sudah dewasa gitu. Makanya disebut itu mimpi basah. Mimpi basah itu tanda kalau dia udah dewasa. Yang ketiga, ada jenis mimpi yang namanya rokoda. Rokoda. Ya, jadi ada naom. Jenis tidur itu ada naom juga tidur. Ahlam juga tidur. Rokoda juga tidur yang ada mimpinya. Ya, kalau naom tidurnya ro'aya gitu. Kalau goya batil jubi masuk ke lorong, mimpinya namanya ahadisa. Nah, ada mimpi namanya rokoda, Bu. Rokoda. Rokoda itu teror. Ibu mungkin pernah mimpi buruk. Nah, mimpi buruk itu dalam bahasa Quran disebut rokoda. Karena teror. Jadi dalam mimpi, ibu dalam tidur bermimpi dikejar oleh singa misalnya. Terus nggak bangun-bangun, kan capek, kita tersiksa gitu ya. Nah, mimpi yang isinya teror itu namanya rokoda. Atau kosong, atau mimpi kosong. Itu ada di surah 4:12 ayat 44 dikatakan begitu. Mereka menjawab, itu hanyalah mimpi-mimpi kosong.
Itu namanya rokoda. Mimpi kosong tuh ya mimpi yang nggak ada artinya. Atau mimpi yang menakutkan juga rokoda. Jadi ada rokoda, ada ahlam, ada goyabatil jubi. Itu mimpi itu dalam Quran banyak ya gitu. Nah kemudian apa namanya? Di dalam Quran itu disebutkan tadi surat 21 ayat 5 dikatakan bahkan mereka berkata Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Mimpi-mimpi kalut. Apa bahasa Arabnya mimpi kalut itu? Kita lihat surat 21 ayatnya ayat 5. Bal qalu adgosu ahlam. Adgosu ahlam. Ahlam itu juga artinya mimpi. Jadi ahlam itu bisa berarti mimpi basah atau mimpi kalut gitu. Nah orang-orang yang zolim mengatakan Quran itu mimpi-mimpi yang kalut gitu. Mimpi kalut itu apa namanya bahasa katanya ini aneh. Quran itu sesuatu yang mustahil, klinik gitu. Mimpi kalut namanya gitu ya. Mimpi-mimpi yang kalut. Karena banyak ayat-ayat yang menerangkan sesuatu yang belum terjangkau oleh akal pikiran manusia. Makanya Quran disebut sebagai mimpi kalut. Misalnya ada di surat 52 ayatnya 32. Di surat 52 ayat 32 itu ditanya, apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan ini? Atau mereka kaum yang melampaui batas gitu. Ya, gitu. Nah, itu beberapa ayat tentang mimpi yang saya temukan atau yang saya tahu. Nah, jadi gini kesimpulan dari penjelasan tadi. Jadi mimpi dalam Al-Quran itu ada dua jenis. Ya, ada mimpi menggunakan kata ahadis, ada mimpi menggunakan katanya ro'aya. Ya, ro'aya. Ketika mimpi itu menggunakan kata ahadisa atau hadis, nah ahadis itu berarti sesuatu yang baru terjadi, mengadakan, menciptakan, membuat sesuatu yang baru dan seterusnya ya. Atau dongeng, atau cerita, atau kabar. Artinya gini, kita itu bisa mengadakan sesuatu, bisa menciptakan sesuatu, bisa membuat sesuatu yang baru, bisa membuat cerita, bisa membuat kabar, bisa membuat bencana, juga bisa menceritakan sesuatu. Nah, itu namanya ahadisa. Ketika kita ada di dalam tidur dan tidurnya namanya goyabatil jubi. Nah, goyabatil jubi itu apa tadi? Goyabatil jubi itu artinya lorong dalam yang gaib. Lorong dalam yang gaib itu lubuk hati yang terdalam atau fuad. Artinya ketika manusia sudah bisa masuk ke lorong dalam yang gaib, masuk ke dalam fuad, masuk ke lubuk hati yang terdalam, maka disitulah dia akan bisa menemukan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Bahasanya kitanya mendapat wahyu atau mendapat ilham. Dan itu tidurnya bukan tidur pulas, tapi tidur dalam jaga. Nah, tidur dalam jaga itu dalam posisi kita sedang otak kita sedang teta antara tidur dan maaf kalau salah dikoreksi ya. Gelombang antara tidur dan jaga itu apa, Bu? Nah, dan itu bisa dilatih dengan cara meditasi itu. Nah, mimpi yang kedua menggunakan kata ro'aya. Ro'aya itu juga bermimpi. Tetapi ro'aya itu dari akar kata ro'yu. Jadi bisa dilihat, bisa dimengerti, atau menyangka, atau menduga, mengira-ngira. Gitu. Berakal, cerdik juga ro'aya. Berarti kalau bermimpi menggunakan kata ro'aya, bisa melihat sesuatu, menduga-duga, bahasa koboynya prediksi. Ro'aya itu memprediksi sesuatu. Memprediksi gitu.
Nah, ketika kita punya prediksi, punya visi, punya misi, punya mimpi, nah, kita tidak boleh cerita kepada sembarang orang gitu. Karena belum tentu orang yang mendengar mimpi kita itu mau mendengar atau bahkan dia akan membunuh kita. Tanda petik membunuh ya. Membunuh mimpi kita atau membunuh karakter kita. Dan mimpi yang dicapai oleh ro'yu atau ro'aya itu tidurnya menggunakan kata naum. Naum. Naum itu tidur artinya. Nawama. Ya, naum atau nawama. Naum itu juga tidur. Ya, ahlam juga tidur gitu ya. Kemudian jadi tidurnya bisa menggunakan kata naum atau rokoda. Naum, ahlam atau rokoda. Begitu. Sementara ayat-ayat yang menerangkan tentang mimpi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Iya. Halo. Halo Ibu, masih? Pak Ip. Ya. Tadi katanya 4 jenis, Pak. Ya? Tadi katanya mimpi itu ada 4 jenis, Pak. Waktu di awal Bapak bilang. Oh, berarti salah nyebut saya kalau 4 jenis. Oke, jenis pertama ahadis. Oke. Jenis pertama ahadis, mimpi itu. Jenis kedua, tadi saya nyebut 4 jenis ya, Bu? Iya, saya sih dengarnya. Oh, enggak. Saya menyebutnya jenis mimpi. Jenis mimpi. Jenis mimpi pertama disebut sebagai ahadis ya. Jenis mimpi yang pertama ahadis. Ahadis, yang kedua jenisnya ro'aya. Ro'aya, jenis mimpinya nih. Yang ketiga ahlam. Juga artinya mimpi, ahlam. Yang keempat itu namanya rokoda, Bu, rokoda ya, rokoda. Saya ralat kata-kata kalau ada salah. Jadi jenis mimpi dalam Quran disebutkan pertama ahadis, yang kedua ro'aya, ro'yu, yang ketiga ahlam, dan yang keempat rokoda atau rukud namanya, rukud. Nah, kalau tidurnya, yang pertama menggunakan kata naum. Naum itu mimpinya ro'aya. Kalau ahadisa itu tidurnya goya batil jubi namanya. Goya batil jub gitu tidurnya. Kalau rokoda itu biasanya tidurnya tidur pulas. Tidur pulas itu rokoda. Benar-benar mimpinya mimpi itu aja biasa. Ya, atau bisa jadi mimpi buruk rokoda itu. Mimpinya jadi bukan wahyu, bukan petunjuk Tuhan. Itu namanya perasaan jiwa yang ke bawah tidur namanya. Ke bawah mimpi. Kalau yang ahlam tidurnya apa, Pak? Ahlam itu orang nyebutnya tidur mimpinya mimpi basah, Bu. Ahlam itu diterjemahkan biasa mimpi basah, itu tanda orang itu sudah beranjak remaja atau dewasa biasanya. Tanda orang itu sudah balik. Mimpi basah tuh biasanya itu. Kode itu tidur biasa juga, naum juga. Tidur gitu. Gitu ya. Jadi kalau mimpi menggunakan kata ahadisa itu hanya terjadi ketika posisi kita berada di dalam sumur, di lorong dalam yang gelap, atau di dalam lubuk hati yang paling dalam atau fuad. Nah, ro'aya, mimpi menggunakan kata ro'aya, karena ro'aya itu berarti akal, cerdik, cerdas gitu ya. Nah, itu bisa terjadi di dalam naum. Naum juga ilham sebetulnya, tidur sebagai petunjuk. Dan ketika mimpi itu dalam bentuk ro'aya, karena itu keluar dari akal yang cerdas, cerdik, maka wujudnya dalam bentuk ide prediksi. Maka tidak boleh cerita kepada sembarang orang tentang mimpi itu, ide itu. Karena kita bisa dibunuh. Nah, gitu bahasanya. Dicelakai lah. Nah, kalau ahlam boleh cerita ke orang dewasa. Ini kok saya mimpi basah ya? Oh, kamu berarti udah remaja, tuh udah dewasa. Sekarang kamu harus bertanggung jawab, belajar jadi orang dewasa gitu, diarahkan. Kalau rokoda juga sama, itu mimpi kosong namanya, atau mimpi teror biasanya, itu mimpi biasa.
Begitu ya. Diralat nanti urutannya gitu ya kira-kira. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan. Saya Ya. masih nggak habis pikir, bukannya nggak habis pikir sih, masih bingung kenapa nggak boleh diceritain sih Pak? Ah, Kadang-kadang orang malah langsung tadi malam mimpi bla 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 gitu. iya, yang gak boleh diceritain itu mimpi yang ro'aya, Bu. Ro'aya itu gini, ro'aya itu kan artinya pikiran, Bu. Ro'yu itu kan pikiran. Jadi mimpi dalam arti kayak prediksi juga ro'aya. Mimpi dalam bentuk visi juga ro'aya, Bu. Atau Ibu melihat sesuatu setelah berpikir. Nah, kan sesuatu yang bisa dilihat setelah berpikir namanya bisa juga bentuk ide. Dan ide itu bisa jadi wahyu gitu, Bu. Ibu kalau punya ide itu bagus, jangan bocor dulu ke orang gitu. Nanti bisa diambil itunya hak patennya, Bu. Oke, halo? Iya, Pak, tapi ya. Tapi, Pak, jadi pikir aja. Pak, bagaimana membedakan? Pak, bilang apa? Enggak, Ya, kita halo. membedakannya bagaimana? Pak, itu kan di Quran. Tapi kalau kita yang mimpi, kita tahu bedanya dari mana, Pak? Nah, ini coba lihat dari sisi psikologis gimana, Bu? Ilmu psikologi. Mimpi itu seperti apa? Psikologi banyak bilang wish fulfillment. Jadi apa yang kita inginkan, lalu tampil jadi tercapainya dalam mimpi. Yang kita inginkan tercapai dalam mimpi. Jadi belum tercapai dong. Emang belum tercapai, karena kita kepengen banget. Jadi kita sampai mimpi. Sampai ke bawah mimpi dan terjadi di dalam. Di mimpi tercapai. Nah, terus mimpi. Jadi kalau gitu definisi mimpi apa di dalam psikologi? Waduh, tanya Bu Titin tuh. Ingat. Jadi definisi mimpi itu apa? Apa ya? Nah, susah. Mimpi itu bunga tidur mimpi. Bunga tidur. Nah, terus kalau mimpi yang terjadi apa? Nggak tahu. Buah tidur ya. Ada mimpi yang seperti Erni tuh karena dia pernah mati suri, Pak. Jadi dia kan bisa mimpi. Jadi yang memprediksi tadi kali ya, yang dia jadi bisa memprediksi gitu loh. Jadi, nah itu kira-kira masuk ke ahadisa, ke ro'aya, ke ahlam apa ke rokoda kira-kira? Kalau rokoda sama ahlam enggak kan itu kan bercerita tentang tanda dia sudah balik. Berarti antara ahadisa dengan ro'aya itu mimpi itu. Ro'aya, Pak, ro'aya. Kayaknya ro'aya. Mungkin di ro'aya. Pak, saya tuh waktu mati suri itu Pak ya, itu saya nggak tahu apa itu mimpi atau apa. Tapi saya itu memang dalam lorong gitu loh. Melihat. Gitu. Jadi apa-apa. Jadi dalam lorong yang saya bilang makin lama di cahayanya itu makin terang gitu loh Pak. Kayak gitu. Jadi ya itu nggak tahu deh. Nah, coba kita simak ulang ayatnya ya. Coba kita simak ulang. Jadi kisah Nabi yang diajari mimpi itu hanya Nabi Yusuf. Nah, yaitu ketika Yusuf berada di dalam sumur yang dalam. Nah, bahasa Arabnya goyabatil jubi. Nah, ketika Yusuf berada di sumur yang dalam itu Arabnya goyabatil jubi. Nah, goyabatil jubi itu bisa juga berarti lorong dalam yang gaib. Ya, atau lubuk hati yang paling dalam. Nah, jadi ahadisa itu ketika kita melihat. Ya kan sama, ahadisa itu kan melihat. Coba kita lihat arti ahadisa. Tadi dicatat nggak Bu apa arti ahadisa?
banyak banget. Banyak kan? Ahadisa itu bisa berarti baru, terjadi, mengadakan, menciptakan, membuat yang baru, menyebabkan, memberitahukan, bercerita, bercakap-cakap, kan gitu ya. Bisa juga berbicara, bisa bencana, bisa cerita, bisa kabar gitu kan. Nah, berarti ahadisa itu adalah sesuatu yang baru. Kita baru melihat itu gitu. Ini sesuatu yang baru buat saya gitu. Ini cerita baru buat saya gitu. Ini seperti dongeng buat saya gitu, Bu. Oke. Nah, Yusuf mengalami peristiwa ahadisa itu di mana, Bu? Di sumur. Nah, di sumur itu. Di sumur yang dalam. Atau di lorong dalam yang gaib. Nah, lorong dalam yang gaib itu lubuk hati yang paling dalam. Cuman yang kita alami, yang kita lihat, kita seperti masuk ke dalam sebuah lorong. Ya. Lorong yang dalam dan gaib. Gitu terus masuk. Nah, setelah masuk ke lorong yang dalam itu, cerita ayatnya gitu. Ketika, apa tadi ayatnya? Ketika tatkala mereka membawa Yusuf. Dan sepakat memasukkannya ke sumur yang dalam. Jadi Yusuf masuk ke sumur dalam gitu. Goya batil jobi namanya. Kemudian kami wahyukan kepadanya. Jadi prosesnya mungkin gitu ya. Dia masuk ke sebuah lorongnya dalam, gaib itu gelap terus sampai di ujung brai gitu. Apa brai itu ya? Terang. Terang gitu. Ketika terang, dia melihat sesuatu yang baru dia lihat. Yang sebelumnya dia nggak pernah lihat. Dan yang dia lihat itu seperti cerita gitu. Bisa diceritakan gitu. Bisa diceritakan. Nah, itu namanya ahadisa. Namanya ahadisa gitu. Dan ahadisa hanya terjadi ketika kita berada di sumur yang dalam. Di lorong dalam yang gaib. Nah, lorong dalam yang gaib itu lubuk hati yang paling dalam. Nah, di dalam lubuk hati yang paling dalam, maka nanti akan bisa melihat cahaya. Dan di situ ada cerita seperti kita melihat sebuah film gitu. Iya. Nah, gitu, lihat film ya kayak lihat sesuatu kisah. Karena ahadis itu juga kisah artinya. Kayak lihat sinetron gitu, kayak lihat film ya. Film deh Pak, ya nonton film. Kayak lihat film. Ya, kayak lihat film dokumenter gitu. Cuman dokumenternya di mana gitu. Di taman, di surga gitu. Tanda petik gitu loh. Nah, itu ahadisa gitu. Nah, kalau naom, ini bedanya kan. Kalau naom itu kan naom apa tadi, ro'aya. Kalau mimpi menggunakan kata ro'aya. Nah, ro'aya tadi artinya adalah apa? Yang paling ujung ro'aya itu artinya cerdik atau cerdas atau menggunakan akal. Jadi gini, apa tadi artinya? Melihat, mengerti, menyangka, menduga, mengira, bermimpi, menyalakan, memperhatikan. Tapi semuanya itu setelah proses berpikir gitu. Karena ro'yu itu juga bisa berarti pikiran yang cerdik. Nah, untuk bisa melihat sesuatu di dalam pikiran, apa yang bisa dilihat di pikiran kita? Itu kan juga mesti ada proses berpikirnya gitu. Nah, proses berpikir itu, atau gini, pikiran kita itu akan bekerja, berjalan setelah kita mendapat input kan? Input itu mendengar informasi, melihat kejadian, atau merasakan sesuatu. Kan dipikirin tuh. Sehingga ibu memikirkan sesuatu. Nah, ketika kita melihat di dalam naum, melihat di dalam naum itu berarti ibu sedang mimpi itu namanya. Sedang ro'aya namanya. Oh, kayaknya harus begini. Aku melihatnya seperti ini. Jadi dia melihat film juga di pikirannya, kayak melihat film juga, tapi di pikiran gitu, ngebayangin sesuatu. Nah, membayangkan sesuatu di pikiran itu juga mimpi.
Tetapi ro'aya tidak seperti ahadisa, Bu, itu. Dia hanya di pikirannya. Kalau ahadisa sampai ke lubuk hati gitu. Dan ro'aya juga bisa terjadi di dalam tidur gitu. Di dalam naum namanya gitu. Naum itu kan artinya tidur, Bu. Nah, ketika kita melihat sesuatu di dalam tidur, di dalam naum, bisa jadi itu adalah petunjuk dari Tuhan. Tetapi petunjuk itu masih sedikit gitu. Yang harus dijabarkan. Jadi gini, tidak seperti yang dilihat gitu loh, Bu. Misal gini, ada orang melihat di dalam tidurnya, melihat seekor ikan mas, Bu. Orang berkata, wah itu tandanya kamu akan hamil, akan punya anak. Itu kan butuh penjelasan. Karena itu mimpinya harus ditakwil namanya, Bu. Yusuf melihat di dalam tidurnya bulan, bintang, 11 matahari sujud kepadanya, kan gitu. Iya. Itu menggunakan kata ro'aya. Nah, makanya tadi ketika kita bermimpi itu jangan diceritakan ke sembarang orang. Bukan nggak boleh, sama sekali nggak kepada sembarangan orang. Karena nanti orang komentarnya macam-macam, Bu. Kecuali orang yang bisa mengerti itu. Nah, itu sebetulnya wujudnya itu visi misi gitu loh. Visi dan misi gitu. Pak Ya. Pak Iko, saya nggak tahu, mungkin saya salah ya Pak, tapi saya pikir kalau dari penjelasan Bapak, seperti ro'aya itu ya Pak ya, kan tadi Bapak itu terjadi ketika orang sedang setelah berpikir, lalu dia seperti mendapatkan ide, mendapatkan mimpi. Bisa juga dia nggak harus tidurkan ya Pak ya, bisa juga kayak dia berpikir sangat dalam, kemudian dia mendapatkan bayangan seolah-olah dia mimpi gitu. Ya, iya bisa. Makanya tadi tidur dalam jaga juga bisa. Ya. Tidur dalam jaga. Ya, seperti juga hadisa, menurut saya kalau orang yang berpikir tidak hanya menggunakan otaknya, tapi dia menggunakan hati nuraninya yang paling dalam, lalu dia mendapatkan sesuatu dari situ, petunjuk dari Allah, berarti juga dia itu juga mimpi gitu kan. Mimpi. Ya, Pak, ya? Nah, tapi kalau udah masuk ke lubuk hati namanya ahadisa gitu. Ya, berarti dia jauh lebih dalam. Lebih dalam lagi dari ro'aya, iya. Ya, artinya karena kan kalau orang yang kalau cerita nabi yang masuk ke dalam gua segala di dalam tempat yang gelap itu kan ada Nabi Muhammad kan juga di dalam gua ya Pak ya, Nabi Muhammad. Iya. Terus yang di dalam ikan paus itu kan juga kan di dalam tempat yang gelap. Tapi kenapa cuma Nabi Yusuf yang dihubungkan dengan mimpi gitu loh maksud saya. Nah itu saya juga nggak tahu tuh kenapa Yusuf doang yang diceritakan mimpi. Iya. Ya kan Pak, kenapa cuma Nabi Yusuf gitu kan? Ya, kalau kita bicara tentang nabi-nabi yang lain kan juga ada beberapa nabi yang memang seperti Nabi Yusuf keadaannya gitu. Nah, iya. Kalau gitu kita mesti cari tahu arti Yusuf apa, Bu. Kenapa ketika kita cerita mimpi di Quran hanya Yusuf yang keluar, Bu? Yusuf apa, Pak? Nah, harus cari tahu arti Yusuf. Yusuf itu anaknya siapa, Bu? Anaknya siapa ya? Yusuf anaknya siapa? Siapa? Ada yang tahu nggak Yusuf anaknya siapa? Yakub. Yakub Pak Ayub. Yang sakit ya? Yang sakit Ayub. Ayub. Nah, Yusuf anaknya siapa? Yusuf anaknya siapa? Anaknya Nabi Yakub. Yakub. Ya? Yang benar anaknya Yakub, Bu. Ya kan? Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak, namanya Yakub. Yakub punya anak 12, namanya 12, Bu. Nah, salah satunya adalah Yusuf. Yakub itu punya nama lain. Nama lain Yakub itu Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Yakub. Nah, Yakub punya 12 anak.
Nah, 12 anak dari dua istri. Dari istri pertama itu 10 anaknya. Nah, istri yang kedua itu 2, Yusuf dan Bunyamin. Jadi Yusuf itu anak ke-11 dari Yakub. Karena yang bungsunya namanya Bunyamin. Nah, itu harus dibacanya bukan sebagai sosok, tetapi sebagai konsep. Adam itu artinya campuran. Campuran apa? Ya, campuran artinya, Bu. Campuran baik buruk, benar salah. Adam. Adam. Kemudian Adam, makanya Adam tergelincir. Ya, karena dia belum jadi, Bu, baru campuran. Jadi apa ya? Ibu kalau bikin adonan kan bisa jadi apa, nggak tahu juga, tergantung komposisinya. Nah, Adam itu dari kata adama ya'dumu adaman. Adamun artinya campur atau tempat percampuran. Campur antara pikiran dan hati juga Adam, Bu, sama aja. Campur antara syariat, hakikat juga Adam masih bingung. Ini yang penting mana ya, lahir atau batin. Nah, itu namanya Adam, Bu, masih bingung menentukan. Religius apa spiritual nih? Ah, itu masih bingung tuh. Belum ketemu tengah-tengahnya. Ya. Kemudian makanya Adam pernah salah kan? Karena masih bimbang. Nah, ketika Adam salah, keluar dari surga. Nah, kemudian lahir Idris. Idris kan? Idris itu dari kata darosa. Darosa yadusu darosan. Madrasah itu tempat belajar. Kalau Idris adalah orang yang belajar. Atau orang yang berproses belajar namanya. Jadi orang yang belajar atau mau belajar dari kesalahan namanya Idris. Darosa. Kan Adam salah pertama. Gelincir. Idris itu artinya belajar atau proses belajar gitu ya. Jadi kita itu harus mau belajar dari kesalahan. Nah, orang yang mau belajar dari kesalahan nanti akan datang Nuh. Atau jadi Nuh lah gitu. Nuh dari kata naha. Naha ya nuhu nauhan. Nauhan itu artinya jeritan hati atau prihatin. Orang kalau mau belajar harus prihatin. Nah, karena arti nauhan itu artinya jeritan hati. Jadi prihatin lah. Ibu dulu waktu prihatin apa senang-senang, Bu? Ya, orang yang senang-senang kuliahnya pasti nggak dapat. Ya, senang-senang doang kuliahnya. Yang prihatin banyak ilmunya tuh, ya kan? Nah, ketika orang sudah prihatin, nanti akan lahir Hud atau jadi Hud namanya. Jadi Hud. Hud itu dari kata hada, yahdu, hidayatan. Hudan. Hudan artinya petunjuk. Gitu. Artinya petunjuk. Orang yang prihatin akan jadi atau dapat petunjuk. Nah, orang yang sudah dapat petunjuk akan jadi soleh. Soleh. Soleh dari kata solaha. Solaha artinya baik. Kalau soleh artinya orang yang melakukan perbaikan atau mengadakan perbaikan. Oke, soleh. Nah, setelah soleh akan jadi Ibrahim. Ibrahim dari kata baroha. Baroha. Baroha ya brohu burhanan. Burhan itu artinya logik. Logik. Logik otak kanan, otak kiri ya. Ibrahim itu orang yang berpikir logik. Gitu ya. Ibrahim. Nah, ketika orang itu sudah berpikir logik, kalau bicara itu selalu punya alasan, punya landasan. Dan landasannya harus benar. Itu namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim punya saudara. Saudara sepupu. Sepupu namanya Lut. Jadi orang yang berpikir logik itu punya saudara. Saudara namanya Lut. Lut dari kata lato, yaitu lautan, luton. Luton itu artinya nempel terus.
nempel terus di hati, atau kesan. Orang yang selalu meninggalkan kesan gitu, Bu. Itu pernah ketemu orang, berkesan ketemu orang itu namanya luton namanya, Bu. Nah, Ibrahim punya anak, oke? Anak pertama namanya Ismail. Ismail dari kata sama'a. Sama'a yasmi'u, sam'an, sami'an. Isma dari kata Ismail. Dari kata Isma. Jadi sama'a. Sama'a artinya benar-benar mau mendengar, Bu. Ismail itu orang-orang yang benar-benar mau mendengar. Atau orang yang mendengar benar-benar. Apa kalimatnya? Benar-benar mau mendengar. Atau benar-benar mau mendengarkan. Atau orang yang selalu mencari informasi dengan benar. Makanya menggunakan pendengaran. Itu namanya Ismail. Jadi Ibrahim punya anak Ismail. Orang yang logik itu akan melahirkan anak. Melahirkan apa? Melahirkan kemampuan untuk bisa mendengar atau mencari informasi dengan cara mendengar. Makanya ada istilah jadilah pendengar yang baik. Tidak mudah loh, Bu, jadi pendengar yang baik itu, Bu. Enak ngomong, enakan ngomong daripada dengerin gitu ya. Ya. Nah, setelah Ismail lahir Ishak. Ishak dari kata sahako, yashaku ishakon. Ishakon itu artinya analisis, Bu, menganalisa. Jadi orang yang berpikir logik harus mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Setelah dia mendengar sungguh-sungguh, dianalisa. Namanya Ibrahim punya anak Ishak namanya. Ishak artinya mengayak atau menganalisa. Mengayak, menyaring gitu kan. Tidak semua informasi bagus. Gitu kata Mbak Desi semalam. Tidak semua informasi yang kita terima harus ditelen gitu. Mesti diayak gitu. Mesti disaring. Namanya Ishak. Ishak artinya orang yang punya kemampuan menyaring, menganalisa informasi. Nah, baru berikutnya Ishak melahirkan Yakub. Nah, bentar lagi di Yusuf nih. Ya, Yakub dari kata Akoba, Yakobu, Yakuban. Akoba, Yakobu, Yakuban. Apa artinya Yakub? Yakub itu artinya akibat, bisa juga berakhir, bisa berarti sudahan, kesimpulan, atau bukan kong kaling, konklusi. Konklusi itu Yakub artinya. Jadi orang yang sudah sampai kepada kesimpulan. Oh, nah Yakub itu kan proses dari Adam gitu. Nggak ujuk-ujuk kesimpulannya. Kesimpulan apa, ngomong aja belum gitu. Dengar aja belum udah menyimpulkan. Salah tuh. Ada orang yang menyimpulkan sebelum menganalisa. Ada orang yang menyimpulkan sebelum mendengar. Ya. Ini urutannya nggak benar. Nah, Yakub melahirkan Yusuf. Nah, kita sekarang sampai di Yusuf. Harus panjang dulu ceritanya ini. Yusuf dari kata wasofa. Wasofa Yausifu Yusufan. Yusuf itu artinya estimasi. Estimasi, prediksi, memandang jauh, memungkinkan, frenologi gitu. Atau membuat prediksi artinya, Bu. Dari kata wasofa. Wasofa itu menyifati artinya. Menyifati. Yusufa itu wasofa pakai sin. Ya, bahasanya estimasi lah. Bisa estimasi, memandang jauh, juga bisa berarti prediksi. Prediksi itu kan kemungkinan-kemungkinan. Atau trenologi. Atau estimasi, menafsirkan mimpi. Berarti mengapa dikatakan Yusuf diberikan ilham mentakwil mimpi? Berarti menafsirkan mimpi dengan membuat prediksi namanya, Bu. Tapi prediksinya tepat gitu. Karena hasil
Hasil dari Adam sampai Yakub gitu. Jadi Yusuf itu prosesnya dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Gitu. Makanya di Yusuf udah bisa memprediksi. Pertanyaannya kenapa Yusuf? Ya kalau Adam belum bisa prediksi, Idris belum bisa prediksi, Bu. Iya. Itu secara makna harfiah ya, Bu ya. Yusuf itu artinya prediksi atau estimasi atau membuat estimasi lah kira-kira gitu, Bu. Nah, kalau diterangkannya gitu logik nggak, Bu? Iya, Pak. Betul. Nah, gitu. Oke deh. Ada lagi pertanyaan? Bu Farida, kenapa senyum-senyum? Lagi mikir. Lagi mikir. Semoga dapat mimpi ya. Lagi cari mimpi gitu. Kadang-kadang lagi cari orang mimpi. Kan gitu. Kadang-kadang orang kan bilang gitu. Kadang-kadang orang kan bilang gitu, cari mimpi dulu gitu. Iya, cari ide. Cari ide kan ya, Pak. Ada ide hasil ngelamun, Bu. Kan ada, lagi ngelamun. Ada ide, ada. Ada ide yang didapat hasil kontemplasi, beda. Beda, lebih dalam tuh. Nah, itu namanya ahadisa tadi, ahadisa. Kalau Yusuf kan memprediksi, tapi prediksinya benar gitu. Karena dari Adam prosesnya sampai ke Yakub baru lahir Yusuf gitu. Jadi kalau tahajud terus kayaknya mendapatkan petunjuk itu masuknya ahadisa ya? Gimana, Bu? Halo? Kalau misalnya katanya kalau ada niat sesuatu kan kita mesti sembahyang tahajud rajin-rajin. Nah, setelah kita bertahajud terus-terusan, kita terus mendapatkan bukan tahajud, satu lagi apa namanya? Kontemplasi, muhasabah. Yang kita bingung tahanus. Istiqorah. Holwah, koro. Iya. Istiqoroh. Jadi kita antara A dan B, terus kita sholat istiqoroh terus-terusan, terus kayaknya dapat petunjuk gitu kan? Itu bisa berarti di ahadisa ya? Bisa di ahadisa karena tidak harus tidur. Tidak harus tidur ya? Tidak harus dalam keadaan tidur. Jadi ahadisa itu bisa didapat dari hasil merenung, Bu, merenung gitu. Kan istihara itu merenung. Sholat istihara, sholat itu kan silatun. Silatun itu nyambung, connect dengan Tuhan. Jadi ketika hati nyambung dengan Tuhan, connect, merenung, celing gitu. Itu ahadisa. Tidak harus dengan cara tidur, mimpi, enggak. Jadi istikharahnya tidak harus setelah tidur. Contoh gini misalnya. Ibu, ada orang yang ngajak bisnis. Sekarang kan orang lagi nyari-nyari bisnis apa di zaman Covid gini ya gitu ya. Ada temen ngajak bisnis jual beli emas misalnya, Bu. Misal. Jual beli emas. Itu dia cerita. Terus ya ini contoh. Jual beli emas. Emas apanya? Mas Jawa apa Mas Joko juga. Mas Broto juga boleh. Dia mencerita keuntungan jual beli atau bisnis di bidang emas. Ibu langsung mengiyakan atau mikir-mikir dulu, Bu, atau cari mimpi dulu? Mikir dulu dong. Kan mikir. Apa iya kalau saya bisnis emas akan nguntungin ya gitu, terus lagi mikir tuh, Bu. Nah, kan itu namanya ro'aya, Bu. Mikir itu kan ro'aya, menggunakan ro'yu, pikiran namanya, Bu. Mikirnya sampai ke mimpi. Nah, sampai ke bawah mimpi. Iya, Bu. Nah, ibu lagi mikir, ibu sholat istihoroh. Sholat itu silatun itu nyambung, connect dengan Tuhan, Bu. Terus ibu ngejerit. Tuhan, ini ada orang ngajak bisnisnya bisnis emas. Ini kira-kira baik apa enggak sih buat saya? Jangan-jangan malah tambah bangkrut nih usaha saya nih. Uang saya malah habis nih, untung enggak misalnya gitu. Itu namanya kan sholat istihoroh, Bu. Sembayang dulu boleh nggak sembayang dulu? Silakan, boleh. Tapi intinya kan connect dengan Tuhannya untuk minta pilihan, ditunjukin pilihan yang benar.
Habis gitu ibu jalan, mau kondangan, Bu. Ya, jalan mau kondangan. Kepikir nggak di perjalanan, Bu? Pikir itu gimana. Nah, sampai ke kondangan itu kan belum ketemu jawabannya, Bu. Belum ketemu jawabannya. Lagi makan di undangan, Bu. Ada orang ngobrol. Orang di samping kanan kiri ngobrol. Ngobrolin bisnis emas lagi. Dan ceritanya bangkrut, Bu. Wah, aku nyesel. Nyesel gua. Kenapa gitu? Dulu atau kemarin orang gini nawarin bisnis. Ternyata, wah. Nah, itu petunjuk Tuhan bukan, Bu? Iya. Nah, gitu. Bisa jadi itu petunjuk dari Tuhan. Bahwa kalau ibu bisnis itu, ibu akan bangkrut gitu. Kalau ceritanya nguntungin orang tadi, berarti wah, ini peluang gitu loh, Bu. Jadi ini tidak harus ibu ke bawah. Bisa jadi ke bawah tidur tuh, ke bawah tidur. Dalam tidur. Pak. Nah, gitu. Nanya, Pak. Ya, ini pentakbil mimpi nih. Gimana ngebedain bahwa itu adalah petunjuk Allah, nafsu sama setan? Nah, itu tadi maksudku. Nah, gimana bedainnya? Ini petunjuk dari Tuhan, ini hawa nafsu kita, atau dari setan. Ya, kita harus tahu bedanya Allah, nafsu dengan setan. Berarti harus kenal mana Allah, mana nafsu, mana setan. Gitu. Ya gitu aja, bedainnya harus kenal Allahnya dulu. Kenali Allahnya, kenali nafsunya, kenali setannya. Ya. Masih halo? Belum komplit, Pak. Emang sengaja, biar nyari. Udah kelamaan absen, aku digantung. Ya? Udah kelamaan absen ngaji, digantung, Bapak Iip. Bukan digantung. Nah, digantung ntar mati. Kan udah dijelasin dulu waktu kita belajar tauhid. Mana Allah, mana Rob, mana ilah. Gitu kan? Oh, Pak Iip tahu aku masih masuk kelas itu. Iya. Lupa, Pak. Allah itu artinya kenyataan, kasunyatan. Nah, jadi gini. Mimpi ini dari Allah. Kalau mimpi itu realistis ya, real, dan bisa dinyatakan, bisa jadi kenyataan, itu dari Allah pasti. Ya. Mimpi itu bisa diwujudkan, bisa dinyatakan, bisa direalisasikan. Itu berarti mimpi dari Allah. Dari Allah, karena Allah itu pasti jadi kenyataan. Kalau mimpinya dapat syarat orang tua meninggal, itu apa? Mimpi dapat isyarat orang tua meninggal. Isyaratnya apa? Bahwa akan ada yang meninggal. Ya, semuanya juga pasti meninggal lah. Lah iya kan, semua juga pasti meninggal. Ya. Cuman kapan meninggalnya kita nggak tahu. Tapi kalau dia meninggal ya pasti, kita aja pasti mati. Maksudnya firasat kali, Pak. Iya, betul, ya? Bu. Iya, semua orang juga pasti meninggal. Terus istimewanya apa? Enggak, maksudnya dia mimpi seperti firasat. Tadi sih udah sendiri bilangnya gue pernah lupa. Iya, berarti ada yang mau ngasih tahu, nggak lama lagi orang tuamu meninggal gitu. Apa perintahnya di situ? Berarti buru-buru berbakti, atau buru-buru cari tahu apa pesan yang mau disampaikan dia ke kita apa. Jangan sampai dia mati belum tersampaikan, dia matinya ngegantung lagi. Penasaran dia matinya, pesannya belum tersampaikan. Itu kode aja, kode. Apa ya maksudnya, kenapa diperlihatkan ya gitu. Ya tadi bisa jadi Tuhan mau ngasih tahu nggak lama lagi orang tuamu akan meninggal. Nah, sekarang masih hidup, kamu udah berbakti belum sama orang tua? Kalau udah, ada pesan yang mau disampaikan nggak oleh orang tua kepadamu? Dan sampai dia mati, masih banyak pesan yang belum tersampaikan, ntar matinya penasaran. Dia penasaran, kasihan dia ntar. Ya kadang-kadang dia kan mesti dipancing, nggak bisa ngomong. Mama, ada pesan nggak buat saya?
Atau ada ingin yang mau Mama lakukan nggak yang belum terlaksana? Dipancing aja. Oh. Gitu. Kalau ada Pak, kalau ada orang yang meninggal, tapi terus kemudian waktu ibunya diberitahu, itu si ibu itu bilang belum diberitahu meninggal, hanya si anakmu itu di rumah sakit gitu karena kecelakaan. Terus kemudian si ibu itu bilang, iya saya sudah tahu karena dia pamit tadi sama saya gitu. Itu mimpi memang di dalam angan-angannya gitu, atau memang ada kontak gitu. Iya, kan gini, ada orang-orang yang orang yang memenuhi syarat. Iya, ada orang yang sudah memenuhi syarat, dia bisa minta kapan dia mati. Satu. Jadi ada orang yang diberikan kayak kebebasan lah gitu. Oke, sekarang kamu yang menentukan kapan kamu mati. Mau dalam keadaan sehat, apa dalam keadaan sakit, apa sakit-sakitan. Ya kan bisa pilih kan? Ya kalau sakit dulu, apalagi sakit-sakitan kan nggak enak, gitu ya. Satu itu. Ada yang kedua, ada orang yang diberi isyarat, diberitahu kapan dia akan mati. Ini diberitahunya anaknya itu, Pak. Anaknya yang kecelakaan itu meninggal. Tapi dia tidak tahu sebetulnya, si ibu ini tidak tahu bahwa anaknya kecelakaan. Iya, tapi waktu mau diberitahu oleh anak yang lain, dia mengatakan, iya saya sudah tahu, dia tadi pamit tuh apa ya? Pamit. Ya, berpamitan ya. Padahal masih hidup ya. Nah, enggak, mati udah. Bukan, mati yang mesti diselidiki kecelakaannya itu hari apa, jam berapa ya Bu ya? Iya. Terus si ibu itu dia datangin si anaknya yang mau pamit tadi itu jam berapa, hari apa? Bukan yang mau pamit kan? Bukan mau pamit Pak, dia tidak ketemu sama si anaknya. Itu yang pamit siapa? Ya, yang pamit itu yang kecelakaan yang meninggal. Yang meninggal, Pak. Iya, yang saya tanyakan itu peristiwa si anak yang kecelakaan itu pamit ke ibunya itu kapan? Pada waktu meninggal, sebelum meninggal. Artinya sebelum apa? Pada waktunya, Pak. Pada hari H, jamnya kan pada hari saat kecelakaan itu dia pamit. Iya, pada hari H-nya itu si ibu ini tidak tahu tadinya bahwa anak itu kecelakaan. Cuma anaknya itu kecelakaan, terus ada yang ngasih tahu. Terus ada yang ngasih tahu. Terus si ibu bilang, iya saya sudah tahu karena dia tadi pamit begitu. Jadi padahal orang anak itu tidak ke rumahnya itu tidak. Yang dilihat si ibu anaknya kan? Benar-benar anaknya ada, ya? Dalam mimpi atau benar-benar datang, Bu? Benar, mungkin di dalam mimpi ya, itu yang nggak jelas. Apa di dalam maksud saya? Apalagi sadar? Dia itu kan maghrib, sebelum maghrib. Ini ya. Nah, kan ibu ini bisa jadi ya. Sesaat sebelum terjadi kecelakaan, sesaat ya. Bisa jadi sesaat sebelum terjadi kecelakaan, si anak itu Bu, itu udah keluar dari jasadnya, dan dia sendiri tidak mengalami ya. Lalu ketemu ibunya. Belum. Jadi sesaat beberapa saat sebelum kejadian dia sudah nggak ada sebetulnya. Nah, ketika dia keluar itulah dia pamit kepada ibunya. Bisa dalam bentuk si ibunya lagi tidur, bisa jadi lagi terjaga, dia memperlihatkan dia. Bisa jadi begitu. Dan ketika ditanya, jam berapa kejadian? Jadi dia didatangi anaknya mungkin beberapa saat sebelum kejadian itu. Jadi si anak itu sebetulnya keluar dari raganya beberapa saat sebelum kejadian itu. Gitu. Oh, bisa, Pak. Tapi itu enggak, iya. Bisa. Jadi si ibu itu sebetulnya nggak mimpi itu ibu itu kan.
Tapi dia merasa kan? Tapi dia merasa anaknya datang pamit gitu ya? Ya. Emang dia si ibu itu sedang zikir lah. Nah, tadi sedang dalam posisi goyabatil jubi bisa, Bu. Oh. Nah, kan gini, kan tadi di surah 3942 ketika orang tidur jiwanya dipegang. Ketika orang mati jiwanya juga dipegang. Jadi orang yang mati dan orang yang belum mati bisa ketemu nggak jiwanya, Bu? Bisa. Bisa. Lewat tidur tadi. Bisa. Tidur kan jiwa kita dipegang. Kan dipegang, ya. Nah, ketika si ibu itu zikir dan tertidur, bisa jadi saking husunya dia masuk ke lorong tadi ya. Si anaknya mati dan ketemu ibunya, bisa juga kan. Kalau orang udah lepas dari jasad kan tidak terikat ruang waktu lagi, Bu. Nggak ada waktu di situ. Ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi di lorong itulah ya sebetulnya. Iya tadi, cuman si anaknya menghadap atau menemui ibunya dulu. Dan itu kan kalau udah lepas dari raga kan dia nggak terikat waktu kan, ruang waktunya udah nggak ada. Jadi bisa pergi kemana saja. Ya. Gitu, Bu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin ya, mungkin. Oke, ada yang lain? Atau ayo Nova cerita Nova. Nah, sekarang Nova yang cerita, jangan nanya. Halo. Ayo. Mana itu ngilang? Ada tuh Nova tuh. Bondong ya. Nova kebatinan juga nih. Lagi minum obat sampai kecetet, Pak. Oh, sambil minum obat. Jangan obat tidur. Ada aja lah. Iya. Ibu Dini ada komentar? Pak Iip boleh nanya nggak? Di unmute dulu. Halo. Puji. Nah, Puji. mimpi gini ya Pak Iip. Ya, okay. Ya, saya pernah mimpi gini. Saya diperingati oleh bapak saya sama suami saya yang udah meninggal semua. Jadi kamu nggak boleh kemana-mana gitu ya. Lalu terus besoknya saya pergi, saya kecopetan. Ya Allah. Ya, terus pertanyaannya apa? Nah kalau itu firasat ya. Kalau kan dikasih tahu. Jadi mimpi nggak boleh kemana-mana. Taunya pergi kemana-mana. Taunya pergi kemana-mana. Jadi copetan. Pokoknya kamu copetan. Ya. Di Miniso lagi. Mana-mana. Jadi saya waktu itu pokoknya saya mesti pergi nih. Saya udah pegang segala macam terus tapi diperingati nggak boleh. Kamu nggak boleh kemana-mana. Udah. Ya. Terus saya pikir itu hanya mimpi aja. Hanya mimpi aja kan. Tapi terus sudah itu saya pergi rencananya mau besuk orang. Nah, naik angkot dicopet. Berarti kan itu yang tadi Bapak bilang kan diperingatkan untuk berhati-hati. Iya. Iya tadi kan mimpi bisa jadi petunjuk. Gitu. Makanya mesti dipikirin. Kenapa nggak boleh pergi ya? Kalau pergi gimana? Terus gitu, Bu. Kan gini tadi, ketika tidur jiwa kita dipegang, oke? Iya. Ya. Nah, orang yang mati jiwanya dipegang juga nggak? Iya. Nah, ketika orang mati kan dia sudah terikat oleh ruang dan waktu. Dia bisa lihat masa lalu nggak, Bu? Orang yang tanda tanya. Yang orang mati tadi bisa lihat apa yang pernah dilakukannya gitu nggak? Ya. Terus bisa nyari tahu nggak apa yang akan terjadi sebuah prediksi ke depan? Bisa. Nah, yang ngasih tahu, Bu. Lihat di skenario nya, ibu kalau keluar nih kecopetan nih. Cuman dia nggak bilang aja, besok jangan kemana-mana ya, gitu di mimpinya, Bu. Ibu bakal keluar juga kecopetan. Ya udah, terimain aja itu mungkin ibu lagi apa namanya itu? Sedekah. Bukan. Bayar karma. Iya. Ibu bayar karma dulu, Bung. Maaf. Jadi gini, kalau kita kecopetan, Bu, sebetulnya itu uang dia sebetulnya. Oh, kita gitu ya? Iya, kita pernah mengambil hak orang yang kita tidak sadar dulu.
Nah, diambil dengan cara itu, ya udah, mohon ampun aja kepada Tuhan. Istighfar. Ya udah, mohon ampun. Tapi anggap saja itu sebagai tadi bahasanya apa namanya, penebus dosa kita lah, bayar karma. Jadi kalau misalnya kita mengalami apa-apa, nggak usah diproses. Ya. Nggak usah diproses, ya, bukan ke polisi segala macam. Tergantung ibu mau memaafkan atau mengadukan. Mau mengikhlaskan apa enggak? Ya, kan mau memaafkan atau mengadukan, itu kan pilihan. Kalau kita memaafkan, itu tebusan dosa kita. Jadi penebus dosa kita. Ya, kalau mengadukan, berarti kan kita minta keadilan atas apa yang terjadi kepada kita, kepada dia. Pertanyaannya, ketika kita mengadukan dia, apakah dia mendapatkan keadilan? Atau malah dia semakin terzolimi? Misalnya kita ruginya hanya 100, dia rugi jadi 200, Bu, misalnya gitu, Bu. Makan kembali ke kita. Boleh mengadukan, boleh memaafkan gitu. Kalau kita mengadukan, ya. Oke, siap. Halo. Ya. Halo, ya. Gurit. Ya, tadi kan dibilang kalau misalnya kehilangan itu berarti karma gitu ya. Boleh jadi, ya. Nah, kemudian kalau kita ikhlas ya udah kita ya boleh jadi itu karma. Kemudian kita ikhlaskan aja, mungkin itu menebus dosa kita gitu kan, bahwa kita melakukan ngambil hak orang lain atau apa gitu. Apakah kalau kita ikhlas gitu berarti memang ya udah dosa kita terampuni gitu? Apakah bisa dibilang begitu? Pas. Ya, kalau lihat ayatnya begitu, Bu. Surat 5 ayatnya 45 itu. Ya, jadi ini kita mau ampun aja ya. Kita boleh membalas kezaliman orang, boleh. Tapi kalau kita memaafkan, itu menjadi penebus dosamu. Nah, di surat 5 ayat 45 gini bunyinya. Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Dan luka pun ada balasannya, kisosnya. Kisos itu kan balasan salah artinya. Ada kisosnya. Tapi ayatnya belum selesai. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, berarti kan tidak menuntut. Melepaskan hak itu berarti memaafkan namanya. Nah, barang siapa yang memaafkan, melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu penebus dosa baginya. Jadi kita rela gitu ya. Kita ya udah bahwa apa yang itu sudah direlakan. Cuman lain kali harus berhati-hati gitu. Tapi itu kan udah terjadi itu. Iya. Ya, kalau kita kecopetan, tahu nggak copetnya siapa, Bu? Ya bisa tahu, bisa enggak kan? Nah, kalau nggak tahu mau melaporkan siapa? Ya. Kan enggak, Pak, saya kecopetan. Oh ya, nyopetnya siapa? Yusuf yang juga nggak tahu. Kan nggak selesai ceritanya. Iya. Hanya lapor saja, saya kecopetan. Ya udah gitu. Terus apa? Ya nggak ada itunya kesananya gitu. Kecuali kalau tahu orangnya ditipu orang si A gitu kan, Bu ya. Si A menipu saya, ada buktinya. Nah, boleh dilaporkan kalau begitu untuk memberi pelajaran ke dia gitu. Niat. Tapi bisa aja setelah dilaporkan, dicari, terus ada CCTV kelihatan, tuh orang ditangkap dan dikembalikan barangnya. Iya, silakan. Kan tadi pilihan memaafkan atau ibu mengadukan. Cuman jangan salah niat gitu. Kalau ibu memaafkan, niatnya udah itu anggap saja penebus dosa kita. Kalau ibu mengadukan, niatnya memberikan pelajaran kepada dia supaya jangan mengulangi perbuatan yang sama gitu loh, Bu. Bukan karena dendam, bukan. Bahwa itu perbuatan tidak baik gitu bahasanya. Ya kalau dia mendapat hukuman ya akibat perbuatan dia gitu. Mengajarkan ya, Pak. Iya gitu ya. Ada orang nih, Pak. Ada orang sudah berniat mau sedekah. Terus dia waktu itu masih di Mekah itu masih telepon itu belum ada seperti sekarang.
Terus kemudian dia memang sudah niat mau sedekah dan uangnya itu sudah dibawa mau diberikan pada siapa saja. Tapi terus ketinggalan di bus telepon itu. Terus kemudian nggak sampai lama dia balik sudah nggak ada uangnya. Jadi sudah kan ya niatnya terbayar ya meskipun tidak sampai kepada orang-orang yang dia maksudkan. Misalnya dia mau sedekah pada orang-orang yang menyapu masjid, yang membersihkan itu gitu. Mungkin niatnya begitu, tapi terus kemudian uang itu diambil orang lain, ya sudah kan Pak? Ya sudah, memang dia mau sedekah kan? Niatnya mau sedekah kan? Ya, iya udah niat apa-apa. Ya, dan udah maghrib ini masalahnya. Ya, maghrib. Betul. Jadi kita tutup dengan kata-kata seperti ini. Sebagai renungannya, kembali ke tempat alami masing-masing. Di tempat alaminya, semua makhluk memperindah. Kamboja memperindah dunia di tanah kering. Lotus memperindah bumi di kolam yang basah. Burung terbang di udara. Anjing berlari di darat. Ya, bahan inspirasinya kurangi membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Ia mudah membuat jiwa mengalami keterasingan. Menjadi orang asing di dalam tubuh sendiri itu nggak nyaman. Keterasingan jenis ini bisa melahirkan tidak terhitung bahaya. Dari sakit fisik hingga sakit mental. Maka ajakannya buka kembali catatan masa kecil, mulai dari mimpi-mimpi masa kecil. Kita dulu pernah punya mimpi, mungkin juga punya mainan kesukaan, atau pelajaran yang menarik minat, sampai orang dan tempat yang mudah menyentuh hati. Di sana sering disembunyikan rahasia tentang panggilan alami kita. Siapa diri kita sebenarnya? Buka kembali lembaran lama waktu kecil kita. Karena anak masa kecil itu kan masih bersih dari terkontaminasi gitu. Termasuk di dalamnya apa mimpi kita masa lalu. Bisa jadi itulah kita sebenarnya, Bu. Begitu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Ya, Terima kasih. Terima Sampai ketemu kasih. lagi, Ibu-ibu cantik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bayi, pamit ya Pak. Pamit. Ibu Ibu, terima kasih Mas. Ya, sampai